Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It is to be maybe the first presentation we always Assalamualaikum. And but is no, but my education, my experience is not but today I want the presentation for the contextual teaching language. If we look it and if we translate in our language contextual context, the meaning of teaching, the meaning of mengajar and learning, the meaning of belajar. But the meaning of all the conceptual teaching learning is not isi mengajar belajar. No, but the conceptual teaching learning all about how the people, how the student and how the teacher teach related study in our life, and how the teacher related student or their life. And because in this sociology, in physiology, if students study in our experience, is more the valuable in our life, and the more the remember or remember in our life. So, in context, so if we want teaching, if we want teach students with a very good use of conceptual teaching level, and about description, about the long describe the teaching level, context teaching level or CTL, divided seven confines. The first one. Okay. How about? Okay. No. If you looking, what is video? What name of this video? Brain. But I'm not talking about this brain, but I want to talk with you about cognitivism. Cognitivism. The CTL, the cognitivism, is very, and this describes what how students the country, our life, and how they coming the lesson and coming this experience, but step by step in our life. And the teacher, for the teacher, how teaching for the teacher can contract their brain of students with step by step, and how they can teach teacher about their experience. And you can ask the student, what about your experience? So the experience should be related with our lesson, with our subject. So with the query, with the reasoning, student with the answer question by teacher. Okay. And the second. Itu Wahyu tuh. Itu Wahyu tuh. And the second. Yes, it is detective. But
what is inquiry? What is inquiry? Very big. So today I will talk about inquiry, and this speaker talk about the inquiry. Apa artinya? What it means inquiry? Inquiry. Meaning what is? So if we talking about inquiry, the meaning of menggali. If we relate it with our subject, kalau kita ingin menghubungkan dengan subjek kita, maka ini namanya menggali. Apa yang digali? Kan tanah. Iya. Mengkorek lagi. Tapi yang kita gali adalah kemampuan. Ability of student, kemampuan dari siswa. Kemampuan siswa. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Setiap siswa itu mempunyai daya nalar atau breadth of the learning. Daya nalar di mana? Kalau kita menggali kemampuan mereka, daya nalar ini berkaitan connection with the cita rasa kalian. Ini cita rasa kalian. Jadi kita gali kemampuan mereka mungkin dengan bertanya atau menyuruh mereka melakukan tugas, berikan tugas pada mereka dengan mereka experience kemampuan mereka apa nih, kemampuan daya mereka kita gali terus dengan berikan tugas, dan guru sebagai fasilitator. Terus. Jadi CTL ini termasuk metode, the new of the method in teaching. Keunggulannya, mungkin kalian bertanya, apa keunggulan CTL dengan tradisional? Keunggulan. Beda tak penjelasan dulu kan? Saya akan menjelaskan keunggulan dari yang kontivisme tadi kan. Saya balik sekarang. Keunggulan kontivisme dengan metode tradisional. Jadi, ketika siswa itu dituntut untuk mampu mengolah daya pikir mereka, untuk mampu. Tapi kalau tradisional, siswa itu dituntut untuk menerima bahwa guru itu sebagai sumber informasi. Jadi berbeda. Yang satu menggali terus, yang satu mengolah terus. Yang tradisional sistem itu siswa guru yang memberikan informasi. Jadi tanpa guru siswa mati. Mati dalam bahasa, matinya itu dalam bahasa tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi membuat tugas pun tidak bisa. Berbeda tradisional, membuat tugas tidak ada rekomendasi dari guru, dan menang manis, tunggu guru datang. Jadi pelajaran pun terhambat. Seharusnya sudah bisa presentasi 15 kali. Kira-kira ada dosen. Jangan lupa kawan mau keluar. Berbeda dengan kontivisme. Itu walaupun tak Udah ada bikin guru, terus. mereka dapat bekerja karena guru bukan satu-satunya sumber dalam pendidikan. Dan kedua, yang inquiry tadi, perbedaan inquiry dengan tradisional. Kalau inquiry ini, siswa dituntut, the student should be ability, they get some information, but the traditional system, student should be the wide thinker. So saya bilang tadi, siswa hanya duduk manis, tidak boleh bergerak, duduk manis.
Ada lagi there are any subject? What is it? It is the picture. No answer it in this the vision. Pegang enggak? Individual. But in context, this is not recognition. They are recognitions and information. Recognition information. The information. So as like me, the the students should type information. So not the teacher give you information. Maybe you can give and how the student get information. Mungkin kalian bertanya bagaimana student mendapatkan informasi. It's the modern man. It is modern. You sudah dapat dari buku. So you not the way of teacher. You tidak perlu menunggu teacher. And the other. Learning community. In the learning community, I will give some tag for you. I divided 3 groups. One group, this one group, this 2 group, and the third group. Okay, I have for you. Saya harap kamu dari 3 kelompok ini tolong transikan bersama-sama. Namanya satu. Apa bang? Transikan aja. Transikan. Coba tolong transikan. Buat kelompoknya transikan. Berbagi bagian. Coba Anda pikir ini, yang satu berbagi pada yang lain, yang satu kan ini namanya berbagi ilmu pengetahuan. Fungsinya lah, fungsi dari community berbagi, kita sering berbagi. Berbeda dengan tradisional. Siswa itu belajar sendiri. Siapa lo, siapa gue. Jadi kecenderungan, tendensi about the community is no. Kecenderungan tidak ada. Jadi siswa itu lari mengejar nilai. Jadi istilah gini, kalau sendiri dia belajar sendiri. Jadi ketika ada kawan bertanya, dia takut memberikan. Oh nanti dia lebih tinggi dari saya. Jadi yang tidak ada pembagian ilmu. Jadi yang kalau bodoh ya bodoh terus, kalau itu pindah terus. Tradisional kayak gitu. Bagian sistem tradisional. Jadi kalau kita kerja kelompok, itu kita berbagi karena kemampuan orang itu berbeda. Mungkin dari saya kasih tugas tadi, itu ada pandai translate, mungkin ada pandai grammar, mungkin ada pandai buka kamus, dia berbagi itu ya, satu buka kamus, dan satu mengambil grammarnya, dan satu mentranslatekannya. Itulah fungsinya. Next. Contoh terus. It is modeling. Modeling. Talking about modeling, the teacher should have the more way for teaching. Teacher harus mempunyai banyak model cara pengajaran, tidak hanya satu. Berbeda dengan sistem. Contohnya begini. Mungkin hari ini kita discussion, besok kita tanya jawab. Penting berbeda, jadi tidak ada terjadi kebosanan. It's not boring for the student. Berbeda dengan traditional system, hanya satu model. Karena guru tidak berani menerapkan berbeda model, takut salah. Kata guru takut salah, takut ada mahasiswa tersesat. Jadi sebagai kalian sebagai guru harus banyak untuk model juga, model
teaching learning, model CTL atau model pakaian yang baru itu struggle. Intinya kayak ya, Pak. Udah habis. And next, Waktu yuk. reflection. Reflection. This means that you must remember in your area. Artinya adalah kalian harus mengingat pelajaran kemarin untuk misalnya pelajaran sebelumnya. Sebelum saya CTL ini kan ada pelajaran-pelajaran lain. Itu siswa itu diwajibkan mengingat pelajaran kemarin. Ini fungsinya untuk latih. Berbeda dengan sistem tradisional. Traditional system is not the importance of the reflection. Itu tidak terjadi refleksi. And next, in the finally, Waktu nih. after the assessment, maybe it is the crucial. It is crucial discussion. Maksudnya di sini adalah after the assessment. Jadi guru itu harus menilai mahasiswanya itu dari kreativitasnya, bukan kasih soal. Misalnya dia betul semua, dia kasih nilai 10. Padahal kemampuan dia bisa menjawab yang sebelum soal itu dia bisa menjawab. Tapi kalau guru sekarang dia menggunakan sistem tradisional. Jadi kalau misalnya dia pandai ceramah, dia pandai dia tanya jawab, ketika dia tes dia gagal, ya gagal. Jadi inilah egoisnya guru seperti itu. Dia tidak mementingkan pengetahuan siswa lainnya. Oke. Ini terakhir. Kalau Anda jadi guru, asesmen, authentic assessment itu harus kalian terapkan. Oke, I think enough our explanation and execution. Satu ya. Setelah tanya-tanya Anda menjelaskan, I think I don't get what are you talking about. Is that CPL or not? So, would you please to explain again for us what is the CPL, the background of CPL maybe, and how to use the CPL in classroom. That's maybe more simple than you state here. We don't get anything about CPL. Jadi begini, bahasa Indonesia biar jadi ini pengaruh juga waktu. Jadi saya menjelaskan banyak pun pengaruh dengan waktu. Simpulannya adalah CTL ini pembelajaran di mana kita mengkontekskan pengalaman siswa itu ke pelajaran kita. Mengkontekskan, kan? Kita harus mengikut sertakan pengalaman mereka itu. Jadi konteks ini maksudnya gini. Kalau kita ingin mengajar siswa, kita harus melihat juga konteks-konteks yang sering dialami siswa apa. Jadi kita buka dengan pelajaran kita. Jadi kalau dengan konteks dia pernah terjadi, pasti kalau kita mengajarkan mereka pun lebih simpel. Mereka lebih masuk lagi. Misalnya kita tanya tentang jelaskan pengalaman kamu dalam bahasa Inggris. Pasti kan mereka gampang. Oh, pengalaman saya ini begini. Berbeda dengan kalau bukan kontekstual. Jadi kayak gini, harus mengkontekskan pengalaman mereka dalam pelajaran kita. Oke. Kalau memang saya lagi di slide-nya. Iya. Ini memang harus dibahas.